Oke, kita mulai. Thank you teman-teman yang udah join. Mungkin di bulan eh, April ya, kita masuk di bulan April ini, kalau kita lihat tema yang cukup masih besar dan kelihatannya struggle di wilayah manapun, itu mostly adalah karena pergerakan inflasi ya, terutama yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas yang kita tahu semua karena ada penyebab tambahan yang eh, menyebabkan terjadinya cost push inflation, yaitu dari kenaikan harga komoditi, baik itu minyak, kemudian batu bara, gas, dan lainnya ya. Nah, mungkin kita akan langsung melihat ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat, eh, kita coba amati ya, sebenarnya siklus harga minyak dunia ini seperti apa di era-era sebelumnya. Nah, kalau kita pelajari di saat ini ya, harga minyak dunia kan sudah tembus di atas $100 per barel ya. Nah, kalau kita lihat secara historikal, sebenarnya biasanya minyak itu bergerak ya, ini yang di kiri bawah ya. Oke, nah. Ya, di kiri bawah ini kalau kita lihat ya, biasanya siklus harga minyak itu bergerak itu kalau kita ambil rata-ratanya ya dari siklus-siklus periode sebelumnya dari bottom dari terendah gitu ya, kemudian dia naik, itu membutuhkan waktu atau siklus bullishnya itu bisa diambil rata-ratanya sekitar 5 tahun. Ya, paling pendek itu kalau kita lihat di sini 2 tahun, yang saat ini sudah berjalan ya dari April 2020, dari bottom sampai sekarang itu sudah sekitar 1,5 tahun ya. Jadi kalau kita lihat memang siklus untuk pergerakan harga minyak ini masih akan lama sebenarnya kalau kita lihat kenaikannya gitu ya. Bukan hanya kenaikan tapi maksudnya untuk sampai dia kembali lagi ke siklus penurunan gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat ambil rata-ratanya juga harganya sekitar $112 per barel ya. Jadi dengan asumsi ini ya kita bisa melihat mungkin kecenderungannya belum akan eh, berakhir dalam waktu dekat ya. Oke, itu poin yang kalau kita mau lihat ya. Kemudian kalau kita lihat apakah kenaikan harga minyak ini bisa memicu resesi? Ya sebenarnya kalau resesi ini kalau kita lihat amati ke historical juga, kalau konsumsi minyak dunia ini mencapai 4-7% daripada global GDP atau nilai ekonomi dunia, dengan asumsi harga minyak ini juga masih naik dan mungkin berada di kisaran 125-200 dolar per barel. Nah, ini memang bisa memicu potensial resesi yang pernah terjadi juga di eh, zaman dulu ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari 1974, 1979, kemudian ada juga 1990, ini semuanya terpicu namanya resesi daripada harga minyak ya. Nah, terkecuali kalau 2000 COVID, ini kan sebenarnya bukan karena minyaknya, tapi karena COVID-nya ya di 2020. Ya, jadi kalau kita lihat di siklus-siklus yang tinggi itu ya memang karena konsumsinya tinggi, kemudian diiringi juga harga minyaknya lagi tinggi. Nah, itu yang memang kondisinya nggak bagus. Jadi untuk saat ini karena konsumsinya masih belum setinggi itu, ini sekarang masih di 2,5%, ya masih belum lah kalau kita bilang untuk memicu resesi. Tapi kalau ini nanti akan terus naik dari konsumsinya, dan kemudian harga minyaknya juga bertahan di atas 125, ini mungkin akan jadi big thing ya untuk potential recession ya. Oke, kemudian untuk berita yang terbaru juga kalau lihat memang dengan adanya konflik Rusia ya, kemudian ada pelarangan-pelarangan yang juga dilakukan dari US dan juga Eropa, memang ini membuat potensial apa namanya per barelnya yang bisa disubsidi itu sekitar 3 juta per barel itu hilang ya dari Rusia. Tapi kemarin ada info bahwa Biden itu akan melepas 1 juta barel per hari ya untuk mengurangi dampak minyak. Tapi ya belum bisa dibilang ini menjadi solusi yang ideal juga sih. Oke, itu dari ekspektasi oil ya. Kemudian kita coba lihat makronya satu persatu ke Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita lihat Amerika Serikat, so far ekonominya bisa dibilang strong juga, jadi masih kuat ya. Indikator utamanya itu kalau kita lihat data manufaktur dan indeks jasanya itu malah naik ya di bulan Maret kemarin, angkanya di sekitar 58. Ya, ini berarti kan menunjukkan bahwa ekonomi berjalan dengan bagus di US, terlepas inflasinya masih juga naik. Jadi inflasinya naik ke 7,9% dan inflasi produksinya itu juga naik ke 10% year on year ya.
Nah, tapi selama ekonominya oke, inflasinya tinggi ya memang masih oke. Cuman akan pertanyaan apakah dengan inflasi yang tinggi ini akan membuat ekonominya kembali melambat. Nah, kalau kita lihat statementnya dari The Fed itu masih belum melihat itu terjadi, tapi mereka menyimpulkan bahwa memang dia harus kontrol stabilitas harga ya. Jadi stabilitas harga ini perlu dikontrol, makanya The Fed juga akhirnya mengambil keputusan akan menaikkan suku bunganya secara agresif karena juga melihat ekonominya juga bagus. Ya, memang kalau kita lihat dari data pekerjaannya US itu bisa dibilang hampir mendekati sebelum pandemi angkanya ya. Jadi memang kelihatan ya udah oke juga untuk mengambil keputusan bahwa suku bunga bisa naik ya. Dan kenaikan suku bunga itu bukan sesuatu yang negatif selama ekonomi itu memang proven strong enough untuk dinaikkan gitu ya. Dan ya ekspektasinya sekarang tahun ini akan naik ke 1,9%, berarti potensial sekitar 7 kali kenaikan ya. Kemarin sudah 1 kali kenaikan, masih ada upcoming 6 kali lagi di ekspektasi di tahun ini. Dan kemudian untuk 2023 itu akan diekspektasi juga masih bisa naik up to ke 2,8% ya. Jadi memang lebih tinggi daripada survei sebelumnya, dan ini penyebab survei ini juga lebih tinggi karena sekali lagi invasion Rusia ke Ukraina memang juga memicu hal ini gitu. Oke, yang juga perlu dilihat adalah kemarin itu juga muncul fenomena di mana inversi obligasi US ya. Jadi kalau inversi itu artinya kalau kita simpan obligasi US yang tenornya 2 tahun atau 3 tahun itu yield-nya lebih tinggi daripada kita simpan yang 10 tahun ya. Ini agak anomali karena sebenarnya kalau teorinya obligasi kan tenornya semakin panjang yield-nya harus lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau dengan ada inversi ini biasanya ada kecenderungan bahwa ada potensi resesi nih dalam waktu dekat gitu ya. Nah, tapi apakah pasti akan resesi memang belum tentu karena juga dari siklus sebelumnya juga pernah 2 kali hal ini terjadi dan tidak terjadi resesi. Tapi yang terakhir memang di 2018 itu sudah muncul fenomena inversi ini dan ternyata 2020 kan resesi juga karena COVID tapi sebenarnya penyebabnya. Nah, mungkin ini too early sebenarnya untuk judge juga apakah US akan jadi resesi karena memang kenaikan suku bunganya bisa dibilang terlalu cepat sebenarnya ekspektasinya yang akan terjadi tahun ini sehingga ya yield obligasi yang tenornya pendek juga dipunish lebih besar daripada tenor panjang karena untuk jangka pendek ini kan orang melihat kalau nyimpen deposito untuk tahun ini dan tahun depan itu yield-nya sudah bisa tinggi itu dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi apakah akan bertahan sampai 10 tahun ke depan ya mungkin belum tentu juga. Jadi itu mungkin kacamatanya ya. Oke, itu kemudian kalau kita lihat yield US Treasury 10 tahun US itu sekarang udah di 2,3%, mungkin ekspektasinya kalau kita lihat konsensusnya sampai akhir tahun sebenarnya nggak terlalu beda dari level sekarang sih. Gitu apa yield yang sekarang artinya ya yield yang sekarang itu sudah memprice in kenaikan suku bunga hingga akhir tahun. Sebenarnya itu yang bisa kita highlight ya untuk proyeksi dari US Treasury. Oke, kalau inflasi so far mungkin juga sebenarnya ekspektasi konsensusnya akan kembali turun ke akhir tahun, tapi sekali lagi konflik Ukraina sama Rusia ini juga tetap masih akan perlu dipantau gitu ya, karena ini juga bisa membuat proyeksi ekonomi berubah juga kalau terus berkepanjangan. Oke, yang dari Eropa, kalau kita lihat memang bisa dibilang Eropa ini paling terdampak dengan sentimen yang ada saat ini di market ya. Yang pertama, kalau kita lihat di data manufaktur PMI, itu sudah mulai ada penurunan ya dari sisi dari sisi indeksnya, meskipun indeks jasanya agak naik ya. Jadi relatif menurun. Tapi sebenarnya kalau dibilang jelek banget ekonominya memang belum kelihatan karena masih oke, masih ekspansif. Cuman yang menjadi PR besar di Eropa itu memang inflasi produksinya ini naiknya gila-gilaan ya, menjadi 30% year on year kenaikan dari tahun lalu kalau kita ambil datanya. Inflasi konsumsi juga sama tingginya dengan US, sudah sekitar 7,5%. Kalau kita lihat memang tekanannya agak besar karena Eropa ini kan paling besar ketergantungan terhadap Rusia ya, di mana kita tahu Rusia itu supply 19% batu bara, minyaknya 36%, gas alamnya 41% itu ke Eropa. Itu untuk data di tahun 2020. Dan kalau kita lihat investasi ke Eropa itu juga cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat
baik dari. Jadi kalau kita ambil investasi, ini chart yang di kanan bawah itu kalau kita lihat ya di sini ada financial sector itu juga cukup besar, kemudian trade exposure dengan Ukraina juga besar, dengan Rusia juga besar, dan otomatis dengan komoditi juga besar ya. Jadi bisa dibilang dari semua region yang paling besar pasti Eropa. Ya, kedua UK, kemudian India, India lebih dari sisi komoditi, kemudian US sama China. Kalau US ini lebih dari sisi finansial yang besar, kalau China juga komoditi. Ya gitu. Makanya kalau kita lihat begitu dengan kondisi sekarang yang ngeban mungkin banyak dari Eropa, tapi kalau India sama China malah meningkatkan impor ya dari Rusia ya ceritanya. Ya karena mereka juga punya ketergantungan energi yang masih besar dengan Rusia ya. Oke, tapi kalau Eropa mereka cukup ketat, bahkan yang kemarin saya baca lagi bahwa batu baranya juga akan di-ban juga gitu. Makanya semalam juga harga batu baranya kan naik lagi ya karena sentimen itu. Gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin ekonominya akan ke pressure dengan kondisi yang sekarang ini karena untuk menggantikan source ketergantungan dari Rusia itu butuh waktu. Kemarin saya even juga dengar bahwa Eropa juga mulai minta ke Indonesia untuk suplai batu baranya gitu ya. Tetapi akan takes time untuk shifting ya. Jadi kalau kita lihat udah muncul banyak proyeksi bahwa ekonomi Eropa ini akan di adjust turun dengan sekarang proyeksinya hanya tumbuh 2,2% tahun ini yang awalnya itu kemarin dilihat bisa tumbuh 4,3% ya. Dan ini juga struggling di bank sentralnya sebenarnya karena bank sentralnya ini mau menaikkan suku bunganya tapi dengan kondisi proyeksi inflasi yang tinggi dan ekonomi yang juga diproyeksi melambat ini agak lebih challenging sebenarnya dibanding US ya untuk mereka ngambil keputusan naik suku bunga. Jadi sementara ini kita bisa lihat mungkin sampai akhir tahun ini belum ada kenaikan suku bunga dari ECB ya atau Bank Sentral Eropa. Oke, itu garis besarnya di Eropa. Kemudian kita lihat ke China. Nah, kalau China ini memang challenge-nya adalah masih seputar COVID ya, di mana kalau kita lihat negara yang lainnya itu udah mulai masuk ke endemi, di mana kita kalau kita lihat ke apa namanya ke Eropa, ke US bahkan udah nggak pakai masker ya di non public area gitu ya. Sorry di public area yang di outdoor ya. Tapi kalau China ini malah kembali lagi lockdown ya. Terutama yang di lockdown malah kota-kota besar lagi ya. Kemarin yang paling besar kan Shanghai juga di lockdown. Dan kalau kita lihat dari 6 kota yang udah diputuskan untuk lockdown, itu 9% dari ekonomi China tuh yang terdampak gitu ya. Nah, ini otomatis jelas sekali akan impact ke manufakturnya turun, indeks CSI-nya juga turun. Inflasi ya otomatis karena orang dipaksa lockdown ya nggak bisa konsumsi juga mungkin cenderung flat gitu ya. Nah, meskipun kalau inflasi produksinya mungkin masih bisa bertahan karena sektor manufakturnya kan sebenarnya masih bisa beroperasi. Nah, tapi kalau inflasi produksi ini relatif sih juga bisa dibilang akan masih tinggi ya karena considering juga harga komoditi, terutama China yang tergantung ke batu bara juga masih relatif tinggi kan harganya sekarang ya. Cuman di satu sisi dengan adanya lockdown ini otomatis permintaan minyak dari China akan turun. Itu yang terjadi karena sebenarnya kalau kita lihat konsumsi global dari minyak itu yang paling tinggi itu China. Itu paling besar di dunia, kemudian Eropa baru US ya. Nah, jadi otomatis dengan ekonomi yang di lockdown ini permintaan minyak turun. Makanya sempat kemarin kan minyak sempat agak turun lagi di bawah 100 meskipun kembali naik di atas 100 ya. Ya, itu tapi kalau kita lihat lockdown ini kan sebenarnya sifatnya cenderung temporer ya atau sementara. Nah, memang penyebab utamanya China yang bisa juga dilihat ternyata penduduknya di sana itu banyak yang usia rentan yang juga relatif belum mendapatkan vaksin booster ya. Di ini data per 18 Maret itu terakhir hanya 50% dari penduduk Cina. Jadi wajar sekali dengan masuknya Omicron yang relatif tinggi dan China juga zero COVID policy, kemarin udah hit berapa ya sekitar 13.000 ya, 13.000 orang udah lockdown ketat gitu ya. Memang agak beda dengan kayak kita ya. Kalau kita kan kemarin 60.000, 70.000 yang nggak ada lockdown yang ketat selama capacity medisnya itu bisa bisa cover ya. Oke, jadi itu. Jadi intinya kalau kita lihat ya China akan tetap losing kebijakannya akan tetap losing. Mungkin mereka akan mengangkat suku bunga lagi nanti di periode ke depan. Jadi karena krisis properti yang juga
hit kemarin itu menyebabkan pertumbuhan kredit itu rendah banget, di mana korporasi itu juga kesulitan untuk mendapatkan akses kredit ya sekarang ini dengan kasus-kasus properti yang kemarin sempat mencuat gitu ya. Jadi bank itu lebih selektif untuk kasih kredit dan itu berdampak kepada pertumbuhan kredit. Dan kalau kita lihat sebenarnya China itu juga udah pernah terjadi di 2015 melambatnya kredit dan selama periode itu otomatis China harus easing ya atau melonggarkan kebijakan untuk kembali memulihkan ekonomi. Jadi ya kita menghadapi situasi yang agak beda ya, US-nya tightening, Euro-nya mungkin masih cenderung flat gitu ya, tapi China-nya malah loosen policy ya. Itu ceritanya. Nah, kalau Indonesia ya mungkin udah banyak yang bilang Indonesia paling diuntungkan dengan kondisi saat ini, meskipun sebenarnya yang nggak bagus adalah kenaikan harga minyak ya, karena dengan kenaikan harga minyak kemarin itu otomatis sudah pemerintah sudah harus mengadjust harga minyak non subsidi yang kemarin diputuskan yaitu Petromax naik ke apa kisaran ya sekitar mungkin di kisaran 14 ribuan ya. Oh, sorry ini kemarin 12.000 sampai 13.000 ya, ini sorry salah. Ini yang kemarin naik ke 14.000 15.000 ini kan awalnya dari yang lainnya ya, yang non Pertamina itu udah naik ke sekian, tapi kemarin udah naik lagi ke 16 ribuan ya. Jadi intinya itu kalau kita lihat ke data manufaktur itu masih positif di 51, konsumsi agak turun, tapi kan datanya bulan lalu ya, wajar aja karena bulan lalu kan masih kita bicara Omicron. Meskipun mungkin bulan ini kayaknya harusnya konsumsinya udah naik lagi, tapi strugglingnya masih sama. Yang nggak bagus adalah kenaikan harga minyak curah, itu yang kemarin akhirnya kan nggak bisa subsidi lagi, tapi diganti kan ceritanya subsidinya diberikan kepada rakyat langsung, tapi nggak ke harga minyaknya dengan konsepnya BLT ya, bantuan langsung tunai untuk 20 juta penduduk sebesar 300.000 untuk 3 bulan depan, dan juga kemarin ada tambahan subsidi dari upah ya. Jadi untuk 8 juta orang yang gajinya di bawah 3,5 juta per bulan itu akan dapat subsidi 1 juta rupiah. Ya, itu penggantiannya gitu ya. Kemudian ya mungkin kalau kita lihat di kanan bawah ini meskipun harga minyak naik, itu kalau kita lihat sensitivity terhadap current account itu masih bisa diimbangi kalau selama coal dan CPO itu naik ya, karena dengan setiap 10% kenaikan harga minyak itu berdampak ke current account kita itu negatif 0,1%, tapi begitu juga sebaliknya coal-nya naik 0,1 jadi bisa net off, apalagi kalau CPO-nya juga naik ya ini bisa net off 2 kali lipat dari penurunan si Brent oil gitu ya. Makanya kalau kita lihat proyeksinya dengan asumsi setiap 10% kenaikan itu sebenarnya current account kita bisa surplus 0,42% terhadap GDP, which itu memberikan sentimen positif terhadap rupiah gitu ya, dan juga investor asing gitu ya. Oke, mungkin itu garis besarnya. Nah, kalau kita lihat proyeksi inflasi memang akan cenderung naik sampai akhir tahun 2024, kita lihat mungkin akan di atas 3%. Terakhir datanya kan di sekitar 2,6%, jadi most likely akan naik. Dan BI juga kemungkinan besar kalau inflasinya mulai naik seperti ini, kita proyeksikan juga mungkin bisa ada satu kuartal itu 1 kali kenaikan, dimulai dari kuartal 2 ini ekspektasinya 1 kali, nanti kuartal 3-nya 1 kali, dan kuartal 4 1 kali, sehingga ekspektasi suku bunga di 4,25% di akhir tahun ini ya. Jadi itu yang kemungkinan akan kita expect di suku bunga BI ya. Oke, ekonomi so far kita lihat Indonesia kemungkinan besar masih akan strong dengan proyeksi masih di sekitar 5%-an ya, average pertumbuhan ekonominya tahun ini. So far itu dari market Indonesia. Nah, kita masuk ke market. Oke, kalau kita lihat ke market global, mostly di bulan lalu bisa dibilang banyak yang recover dari penurunan yang terjadi di Februari akibat sentimen dari konflik ya. Basically marketnya rebound karena ternyata mungkin perangnya dilihat juga lebih terbatas, hanya sebatas dari wilayah Ukraina dan tidak melebar. Itu yang menyebabkan sebenarnya marketnya kembali positif ya sentimennya di bulan lalu. Nah, kalau spesifik kita lihat ke Indonesia, memang year to date itu paling outperform dibanding market yang lain yang mungkin kalau kita lihat year to date-nya semua minus.
terutama di market-market besar di US, Eropa, China, Jepang. Ya tadi mungkin story-nya udah kelihatan alasannya, simple, karena komoditi yang naik itu menjadi positif buat Indonesia. Oke, mungkin itu sih sekilas dari sisi marketnya. Nah, kalau kita lihat gimana pergerakan US market. Kalau kita lihat US market ini cenderung mungkin lebih ke arahnya sideways pergerakannya. Mungkin kita akan lihat pergerakan range Dow Jones itu ada di kisaran 35.800, mungkin kalau bottom-nya itu 32.800-an, tapi kemarin sudah muncul support minor di 34.288. Jadi kalau kemarin US market kan koreksi itu, ya mungkin kita expect untuk jangka pendek ya koreksinya ke dekat-dekat ini. Tapi kalau memang pressure-nya masih besar ya berarti support berikutnya ada di sini gitu ya. Jadi ya tinggal kita lihat aja kalau ternyata dia naik ke resistance berarti ini ada kecenderungan mungkin bisa take profit kalau kita masuk di yang US market. Tapi kalau dia masuk ke support sini, considering buy entry dan buy entry berikutnya ada di support berikutnya di 32.800 ini kalau kita yang invest di US market kalau mau memanfaatkan tactical position ya. Oke, kemarin muncul divergence di mana waktu indeks itu naik momentumnya turun gitu ya. Jadi berarti ada kecenderungan mungkin cenderung turun dulu gitu ya. Ya, which ini memang kejadian ya akhirnya. Oke, itu dari US market. Kalau kita lihat ke Indonesian market, so far kita tahu IHSG break high lagi di bulan lalu dan sampai hari kemarin pun masih new high. Ya, simple jawabannya karena kalau kita lihat ini kita bandingkan dengan foreign flow itu memang menjawab sekali ya. Kenapa kita bisa new high di hari ya bukan hari ya sebulan terakhir dengan trend lainnya juga masih dalam channel bullish ya. Artinya kalau kita tarik ini dari new low dan new high-nya itu membentuk level yang lebih tinggi. Sampai kapan bullishnya ya nggak ada yang tahu jawabannya karena akan sangat tergantung dari sentimen dan juga flow asing kalau saya bilang ya. Tapi so far kalau kita lihat ambil saat ini supportnya di berapa ya, support minornya ada di 7.034 di mana ini fase terakhir sebelum di break resistance-nya, kemudian support minornya berarti kan bottom terakhir sebelum naik gitu ya. Itu ada di 6930-an ya. Jadi kita lihat kalau memang dia deket-deket ini berarti biasanya ada momentum untuk bisa rebound dengan saat ini target resistance-nya ada di 7.200 ya. Jadi ini untuk sentimen di jangka pendeknya. Memang kalau kita lihat levelnya udah overbought, artinya indeks ini udah nggak terlalu momentumnya tuh udah tinggi gitu ya. Tapi apakah overbought itu pasti langsung cenderung turun? Jawabannya enggak juga ya. Sekali lagi ini hanya indikator momentumnya itu udah jenuh beli, tapi belum tentu dia akan langsung turun ke oversold ya. Ini terakhir oversold hanya di bulan Maret pun hanya terjadi satu kali ya di tanggal 13-an ya. Oke, nah ini mungkin ada yang satu mau saya highlight ya. Jadi memang Indonesia ini sangat korelasi positif itu marketnya dengan namanya current account atau neraca berjalan ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya market Indonesia itu sejak 2022 sampai 2011 itu selalu outperform daripada indeks US atau kita bilangnya yang indeks S&P 500 yang mewakili 500 perusahaan di US ya. Jadi kalau kita lihat itu selalu outperforming. Jadi kalau kita bagi indeksnya IHSG dengan S&P 500 itu selalu naik tuh historikas. Nah, kenapa? Karena surplus terus tuh. Nah, kenapa surplus terus? Karena di sini ada namanya era commodity boom juga yang menyebabkan karena surplus. Tapi sejak 2012 itu kita kehilangan momentum commodity boom dan kita menjadi negara yang sangat bergantung pada impor ya ceritanya kan. Jadi sejak saat itu udah kita nggak bisa outperform lagi dari US market ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dengan sentimen yang mungkin agak mirip-mirip sejak ya mungkin 2 kuartal terakhir yang sudah surplus karena kan defisitnya, ya bisa dibilang mungkin ada kecenderungan ke depannya itu sebenarnya indeks kita tuh bisa outperforming dari US market dan itu udah proven di tahun ini ya. Jadi ini sisi positifnya kita dibanding market lain ya. Itu yang juga bisa di-highlight ya. Dan otomatis dengan situasi seperti ini ya, kenapa? Karena account yang surplus ya, basically kalau asing itu kan harus lihat currency ya, nomor satu. Dan memang historically rupiah kita bisa bertahan kalau harga komoditi itu bagus. Gitu.
Oke, kalau kita lihat ke indeks IHSG, asing net buy 8,4 triliun ya di bulan lalu, di bulan Maret ini melanjutkan net buy di Februari yang 17 triliun. Bisa dibilang sejak Januari net buy-nya konsisten tinggi. Dan kalau kita lihat yang naik apa ya, surely pasti blue chip yang paling besar. Kalau kita lihat year to date itu BRI, BCA itu yang menopang IHSG, Telkom. Ya mungkin di sini ada nama lain yang mungkin baru IPO juga, itu yang menopang IHSG di bulan lalu. Nah, kemudian yang agak berbalik arah yang mungkin yang digital sektor ya di tahun ini ya, seperti Arto itu malah koreksi. Sektor consumer juga kelihatannya masih berat di awal tahun ini ya. Oke, mungkin itu garis besarnya di kita punya indeks. Nah, kalau kita lihat historically, memang April biasanya secara probability juga masih lebih sering naik daripada turunnya. Cuman ini memang agak menarik kalau 3 bulan pertama itu positif, biasanya April tuh kalau kita lihat memang cenderung masih ada potensi naik ya. Cuman memang ada 2 kali siklus itu akhirnya turun ya di bulan April ini. Ini namanya cuma statistik, berarti kita hanya bicara probability aja di kondisi saat ini. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan di April. Mungkin yang agak lebih perlu diwaspadai nanti memang bulan Mei, karena biasanya bulan Mei itu nanti mulai keluar laporan keuangan kuartal 1. Nah, itu akan tergantung tuh kalau laporan keuangannya bagus di atas ekspektasi ya mungkin bisa naik, tapi kalau ternyata laporan keuangannya lebih jelek daripada proyeksi yang di awal tahun itu mungkin bisa timbul fase koreksi. Gitu ya. Jadi itu kita lihat probability change untuk market kita di April. Yang saham. Nah, sekarang kita masuk ke obligasi. Nah, kalau untuk obligasi tendensinya yield-nya semua naik ya di bulan kemarin. Nah, kalau kita lihat yield itu naik dari 6,54 ke 6,73 dan yield Indon itu juga naik dari 2,93 ke 3,13% ya. Jadi mau rupiah atau dolar itu naik. Nah, kemudian kalau kita lihat yang menyebabkan naik ya sekali lagi tekanan jual asing, ini berbalikan dengan saham, asingnya adalah net sell 41 triliun ya di bulan lalu, besar cukup ya besar sekali ya. Kalau kita lihat memang sentimen yang terjadi adalah karena sekali lagi sentimen suku bunga Fed itu yang memicu asing cenderung lepas posisi di bond. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya asing itu juga sudah underweight sekali ya di market kita kan hanya sekitar 17% sekarang daripada kepemilikan global. Jadi sebenarnya sentimen utamanya sekarang lebih lihat dari sisi domestik sih kalau kita lihat yang bond ya. Nah, so far bank masih menjadi holder terbesar di kita punya bonds, tapi dengan liquidity yang masih tinggi saat ini ya kita lihat juga kelihatannya mungkin nggak akan terlalu bank itu juga akan lepas secara signifikan juga sih. Nah, kalau kita bandingkan dengan historical, biasanya FR 10 tahun itu rata-ratanya 5 tahun terakhir itu di 7%, ya 6,997%, sekarang di 6,73%. Jadi kalau kita mau aman, ya kalau selama yield-nya sudah dapat 7% untuk tenor 10 tahun, itu sudah oke banget untuk kita invest, karena udah ada di average level. Meskipun kalau kita real yield, kalau kita bandingkan antara inflasi dengan 10 tahun FR, kalau kita selisihkan, itu kita masih negatif ya, dibanding rata-rata. Jadi sekarang itu cuma selisihnya 4,1%, rata-ratanya 4,3%. Ya, jadi masih ada defisit di sini dari sisi real yield. Tapi masalahnya di seluruh dunia juga real yield-nya jauh lebih rendah daripada Indonesia. Indonesia itu juga menjadi satu faktor yang berbeda ya, dibanding mungkin dulu gitu ya. Karena banyak sekali negara yang inflasinya sekarang itu tinggi, dibandingkan dengan obligasinya gitu ya. Sedangkan Indonesia kita kan inflasi masih relatif rendah meskipun mungkin arahnya naik, tapi jauh lebih better daripada negara lain gitu ya. Jadi tentunya ini nggak bisa jadi acuan dasar saja ya dari sisi ini. Jadi kalau kita proyeksikan kita revisi naik sebenarnya dibanding bulan lalu. Kalau kita target FR tahun ini antara di 6,6 sampai 7,1% ya. Sekarang ada di 6,7, jadi sudah ada di kisaran range ini, tapi apakah masih bisa melemah lagi? Ya potensi masih ada untuk yang tenor 10 tahun, yaitu kira-kira untuk FR. Kalau untuk Indon, sekali lagi kita bandingkan dengan yang di Amerika sekarang di 2,38, yield 10 tahun kita di 3,17, selisih yield-nya cuma 0,79%, sedangkan dibandingkan rata-rata di 1,3%. Jadi masih defisit juga.
Artinya ya risiko Indon masih ada, tetapi kalau kita lihat target untuk tahun ini kita sih proyeksikan di 3 sampai 3,5% range pergerakan Indon sih. Untuk yang 10 tahun ya. Oke, mungkin itu update untuk yang bulan ini. Nanti buat teman-teman yang belum follow YouTube Moduit juga bisa di-follow ya untuk dapat update atau recording dari event-event kita yang sudah berlangsung. Oke, mungkin itu aja update dari saya. Salam